Seindah pelangi, demikianlah ajaran Buddha, guru yang kita puja. Seterang mentari, sesejuk embun pagi, demikianlah ajaran Buddha, guru yang kita puja. Marilah berpegang pada ajarannya, pedoman hidup yang sempurna, tak akan berpaling hatiku darinya. Ajarannya penerang dunia. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Berbahagia sekali pada malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama mendengarkan uraian-uraian Dharma di radio kesayangan kita, RRI Pontianak. Harapan kita semoga para pendengar setia RRI dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sebuah topik Dharma yang saya akan sampaikan pada malam hari ini yaitu hidup harmonis, dambaan setiap orang. Sebelum saya menguraikan tema ini lebih lanjut, saya ingin mengutip sebuah ayat Dhammapada, Kodawaga Sair 223. Ako dena jini kodang, asadung saduna jini, jini kadariang danena, sacena likawadinang. Artinya, kalahkan kemarahan dengan cinta kasih, dan kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Kalahkan kekikiran dengan murah hati, dan kalahkan kebodohan dengan kejujuran. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, sebagai makhluk sosial yang menjalani kehidupan di dalam masyarakat maupun di dalam sebuah keluarga, tentunya mendambakan sebuah kerukunan dan keharmonisan. Di dalam menjaga sebuah hubungan yang harmonis dapat diibaratkan seperti menjaga nyala lilin agar tidak cepat padam oleh apapun. Sama halnya seperti saat kita berusaha membangun sebuah hubungan yang rukun dan harmonis. Apabila kita tidak berhati-hati dalam bersikap,
dalam bertutur kata maupun dalam bertindak. Hubungan yang telah dijalin secara baik dan sekian lama pasti akan dengan mudah berakhir. Agama Buddha telah menjelaskan mengenai 3 hal untuk mewujudkan hidup harmonis yang tentunya perlu dilakukan secara bersama-sama. 3 hal tersebut yaitu yang pertama, harmonis dengan diri sendiri. Sebelum seseorang mengharapkan keharmonisan yang tercipta dengan orang lain, sepatutnya bersikap harmonis kepada diri sendiri terlebih dahulu, di mana seseorang mampu menerima kenyataan sebagaimana adanya dan tidak berusaha untuk menolaknya. Menciptakan keadaan harmonis terutama dengan diri sendiri adalah dengan menurunkan ego yang ada dalam diri sendiri. Artinya bagaimana kita sebagai manusia menghilangkan sifat angkuh yang ada pada diri kita. Kemudian yang kedua yaitu memiliki perilaku dan ucapan yang tentunya diharapkan dalam membina hubungan haruslah dengan baik. Apa yang dilakukan dan diucapkan oleh seseorang adalah dasar dan sebuah moralitas dan sifat seorang individu. Perilaku dan ucapan yang tidak terkendali dapat menimbulkan konflik dengan orang lain. Kalimat-kalimat tersebut memiliki arti yang sama, dan hendaklah seseorang tidak mencelakai apapun yang menyebabkan orang lain celaka. Itu merupakan salah satu cara untuk mewujudkan sebuah keharmonisan dalam sebuah hubungan di mana perilaku dan ucapan perlu hal-hal yang baik yang perlu dilakukan dengan orang lain. Maka dalam hal ini Sang Buddha menjelaskan ada 6 macam aspek dhamma yang bisa kita praktikkan untuk menciptakan keharmonisan, untuk menciptakan kedamaian dan kebahagiaan bersama. Yaitu pertama, metta kaya kama, artinya menyebarkan cinta kasih dalam bentuk perbuatan kepada siapa saja tanpa pilih kasih. Dengan kata lain, bisa memberikan bantuan secara jasmaniah dalam berbagai macam pekerjaan dan kegiatan seperti merawat orang sakit dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, metta wacikama, menyebarkan cinta kasih dalam bentuk ucapan kepada siapapun yang membutuhkan, sehingga hal tersebut dapat menjadi lebih baik. Ucapan yang lemah lembut membuat orang lain senang mendengarnya. Jadi dalam hal ini bagaimana
kita menyebarkan cita kasih dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk saran dan ide untuk menciptakan keharmonisan. Kemudian yang ketiga, meta manokama, menyebarkan cita kasih dalam bentuk pikiran yang positif kepada siapa saja. Dengan kata lain, kita bisa melakukan hal-hal yang berguna bagi siapa saja. Semua makhluk yang membutuhkan pikiran-pikiran yang positif yang mengarahkan kita kepada kebaikan. Hal ini juga bagaimana dengan pikiran-pikiran yang positif akan bersifat membangun keharmonisan. Kemudian yang keempat adalah sadicarena tata gita, yaitu menyebarkan cita kasih dengan cara memberikan materi yang kita peroleh kepada orang yang membutuhkan, tentu dengan cara-cara yang benar. Kemudian yang kelima, sila sadinata, yaitu menjaga sila dan perilaku sikap sewaktu berhubungan dengan orang lain. Bagaimana dalam berkomunikasi dengan orang lain memiliki sikap yang baik, sehingga akan memberikan satu tanggapan yang positif juga, sehingga muncul keharmonisan dengan orang lain. Kemudian yang keenam adalah diti samanyata, yaitu hidup harmonis dengan sesama, dengan yang lain, memang menjadi dambaan bagi setiap orang, karena hidup harmonis akan menjadi lebih nyaman dalam mengarungi kehidupan ini. Ku bunda daku ingat Buddha, di kala ku goyang hanya Dhamma penopang jiwaku. Dalam hidup ini ku hanya mengenal Buddha.
para pendengar setia RRI dimanapun berada. Dan bagian yang ketiga dari yang disebutkan dari Sang Buddha untuk menciptakan keharmonisan, yaitu harmonis dengan orang lain. Kondisi yang ketiga ini adalah harmonis dengan orang lain, yaitu berusaha untuk selalu menciptakan sebuah kebersamaan yang baik dengan orang lain. Di dalam Anguttara Nikaya 11, Buddha menjelaskan mengenai 4 hal yang menunjang persahabatan dan kebersamaan. Yang pertama adalah dana, kerelaan, yaitu memberi merupakan salah satu untuk menunjang kerelaan yang dapat dilakukan kepada siapa saja, dan tidaklah perlu menunggu untuk memiliki materi yang banyak sebelum memberi kepada orang lain. Intinya adalah, walaupun kita memiliki materi yang sedikit, ketika kita punya kesempatan untuk berbuat baik, maka lakukanlah. Karena berbuat baik dengan memberi, berbagi kepada siapapun adalah salah satu cara untuk menolong orang lain, dan salah satu cara yang mudah untuk kita bisa lakukan. Kemudian yang kedua adalah piyawaca, ucapan yang baik dan halus. Setiap ucapan yang kita lontarkan akan mempengaruhi keadaan hati lawan bicara kita. Seseorang yang berbicara dengan baik dan sopan terhadap siapapun yang tidak menyinggung lawan bicaranya, sudah pasti akan menciptakan sebuah kondisi yang baik. Dan sebaliknya, apabila ucapan kasar, maka akan dapat menyebabkan timbulnya perselisihan, dan bisa jadi lawan bicara kita tersinggung atau merasa sakit hati. Hal inilah yang dapat mengakibatkan sebuah hubungan menjadi tidak harmonis. Kemudian yang keempat adalah attacariya, melakukan hal yang bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana hubungan yang baik, yang harmonis juga bisa diciptakan dengan melakukan yang bermanfaat bagi orang lain. Misalnya ketika makan, kita mengembalikan piring dan sendok untuk orang lain yang sedang makan bersama kita, adalah hal yang sederhana yang mampu menimbulkan hubungan yang harmonis. Perbuatan-perbuatan yang dapat dilakukan tentu haruslah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jangan kita memaksakan diri juga. Kalau kita tidak melakukan dengan sepenuh hati, ya sebaiknya kita harus berusaha untuk melakukan itu dengan hati yang tulus, sehingga mengakibatkan akibat yang maksimal. Kemudian yang keempat adalah samanyatata, tidak sombong. Sepatah kata yang diucapkan kemudian bisa menimbulkan konflik kalau sepatah kata itu adalah hal-hal yang negatif. Tetapi setelah kita melakukan hal-hal yang sederhana dan bermanfaat untuk orang lain,
hendaknya kita berusaha untuk menjaga diri kita dari sifat sombong. Kita tetap memiliki sifat rendah hati kepada siapapun, walaupun kita memiliki kekayaan materi yang berlimpah, tetapi kita tetap memiliki hati yang baik kepada siapapun, karena sifat sombong dapat menghancurkan sebuah hubungan yang harmonis yang telah disusun dan diciptakan secara baik. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan dan kita bisa praktikkan secara bersama-sama sebagai pondasi membangun kehidupan yang harmonis secara bersama-sama. Bila hidup saling menghargai, saling berbagi, menjaga ucapan, menjaga perbuatan, dan saling melakukan hal-hal yang bermanfaat, saling tolong-menolong, dan memiliki sikap rendah hati, tidak sombong, adalah sumber keharmonisan dan kebahagiaan. Ini yang perlu kita perhatikan dan juga kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan kita mempraktikkan hal-hal di atas, maka akan berdampak kepada keharmonisan, akan berdampak kepada kedamaian, akan berdampak kepada kebersamaan, kepada siapapun yang memiliki hal yang sama untuk menciptakan sebuah keharmonisan, kedamaian, dan kebahagiaan kepada setiap orang. Jadi apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kesejukan bagi kita dalam menjalani kehidupan yang terkadang banyak hal-hal yang tidak harmonis yang kita temui di dalam hidup ini. Yang penting kita sama-sama saling menjaga bagaimana kita ciptakan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat. Walaupun mungkin banyak hal-hal yang tidak sesuai, kita harus berusaha untuk menjaga hal ini. Ini yang mungkin dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat, dan atas segala perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Sabesata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam. Namo Buddhaya.